Oke guys, kembali lagi di Tikus Mati. Oke. Hari ini mungkin bukan kehadiran tamu tapi bertamu di orang Peru. Halo semuanya, nama saya Christine Natalia Makremas, biasa dipanggil Christine. Sudah? Aku cuma nama? Seramu status kan? Status jomblo coba nyari jomblo. Jadi belajar vokal. Belajar vokal itu sebenarnya sih semua pada dasarnya, apalagi yang suka menyanyi itu harus ya Wajib belajar itu. vokal, wajib. Karena kalau orang belajar vokal di misal orang ikut les vokal itu ada beberapa hal yang orang bakal dapat, termasuk teori, bahkan cara-cara orang misal mau bernyanyi yang betul atau yang benar itu seperti apa. Karena kalau cuman penyanyi-penyanyi ya biasa, penyanyi-penyanyi rumahan, penyanyi-penyanyi yang biasa main di toilet, orang nggak bakal tahu banyak hal tentang bernyanyi kecuali dia belajar dari misal YouTube seperti itu. Setelah sekarang jadi guru vokal, memang baru menyadari bahwa ternyata les vokal itu sangat-sangat dibutuhkan. Nah, kalau misal ada yang compare, kalau misalkan orang lihat YouTube dia agak beda karena mungkin di les vokal lebih ada yang memotivasi. That's right. Karena kenapa? Seperti contoh kita pribadi sendiri, kita punya teman-teman ada yang les vokal, kemudian yang kebanyakan sih adik-adik nih, adik-adik. Dan biasanya kalau dari orang tua aja bilang, Kak Christine, dorang kok sebenarnya lebih suka mau latihan kalau sedih tanpa vokal, tanpa les ya. Kalau di rumah dorang nih mau cuma banyak bermain. Nah, disitulah seperti yang Hendra tadi katakan, nah, memang les vokal itu memotivasi, apalagi kalau anak-anak gitu. Jadi memang kalau menurut kita nanti juga kalau punya anak sih, memang harus kasih les apapun itu. Misal dia mau musik ya kasih les musik, kalau dia pernah lihat vokalnya bagus ya kasih les. Itu les itu memang sangat-sangat membantu seperti itu. Lagi untuk daerah Bitung ya. Ya, daerah Bitung. Daerah Bitung, ya, don't forget, ini Ridol Som ini yang terbaik ya di Bitung. Teman-teman yang ada di Bitung, don't forget ya. Pokoknya is the best. Walaupun yang di Jakarta atau di Nadu Tambun, anaknya kirim gitu. Kalau di Bitung, oke, punya Ridol Som sih. Promosi. Oh, jadi sebagai guru vokal pengalaman pasti banyak, ada suka duka mungkin. Iya. Boleh sharing ke teman-teman. Sebagai guru vokal tentu saja banyak sekali pengalaman ya, karena yang pertama kita sendiri tidak punya pengalaman untuk jadi seorang guru mengajar gitu ya. Begitu dulu itu latihan bagaimana sendiri? Atau cuma lihat penyanyi? Kebetulan dari sejak kecil memang suka menyanyi, tapi kemampuan sangat minim. Kalau keluarga sih mungkin mama yang hobi menyanyi. Terus dulu waktu masih kecil sukanya sih cuma main di kamar mandi, di jendela. Sampai siapa yang pertama kali? Yang pertama kali justru bilang kalau tapi suara boleh gitu. Justru ada tetangga, kebetulan tetangga itu baru dorang pindah dari daerah masih di Bitung, cuma dorang pindah. Terus karena cuma baku sebelah rumah, jadi pas kita menyanyi dia bilang, Dek, bagus kamu bersuara. Nah, finally dari salah satu gereja yang kita punya gereja dulu mengadakan acara karaoke untuk anak-anak. Nah, karena diutus dari Kolong, maka memberanikan diri dan dilatih oleh tetangga pada waktu itu. Nah, akhirnya bersatu. Setelah itu pasti kalau sudah juara satu pasti ikut lomba paling ya. Iya. Dari itu ikut lomba terus. Ikut lomba mewakili sekolah waktu itu. Cuman Sampai tingkat di mana? Sampai tingkat. Kalau SMA, dari SMP SMA itu sampai tingkat provinsi. Untuk mau lihat anak-anak punya bakat tentu saja, karena sejak awal pas kalau misalnya ada murid yang baru mau masuk, satu murid masuk, tetap
kita pasti tes DAP nyanyi dulu satu lagu dulu ya, satu lagu dulu. Nah di situ kita akan nilai oh anak ini kemampuannya seperti apa. Nanti setelah itu baru latih solisasi, mau lihat DP range vokal sampai seperti apa. Nah di situ seiring waktu berjalan akan terlihat. Dan puji Tuhan sih pernah ada satu murid yang dia bisa sampai ke tingkat nasional, bawa nama nasional untuk lomba. Dan itu satu pencapaian yang luar biasa karena kita juga pernah bilang ke dia, kita sebagai guru vokal hanya memfasilitasi dia. Yang bakal bikin dia jadi jago atau yang bakal bikin dia jadi sukses atau bisa mau DP istilah meraih satu kesuksesan dari DP diri sendiri. Kan kayak dari tadi kita dengar anak-anak, apakah memang itu cuma untuk anak-anak atau sebenarnya ada sih beberapa yang paling bikin kaget pada waktu itu. Ada salah satu ibu jaksa, bapak suaminya jaksa, dan terus minta les vokal dan jadilah pada waktu itu. Jadi sebenarnya tidak terbatas ke anak-anak saja, cuman sudah terlambat maksudnya kalau sudah tua. Ya tidak terlambat sebenarnya kalau sudah tua. Tapi memang untuk merubah orang bicara bernyanyi yang seperti itu tahun-tahun itu agak sulit. Tapi kalau misalnya mau belajar ya tidak pernah ada yang terlambat. Ya. Pernah maksudnya tampil di acara-acara besar, baik pemerintah atau di gereja, organisasi atau apa? Kalau organisasi gereja sih sering untuk tampil di acara-acara besar, misalnya ulang tahun sinode seperti itu biasanya. Kalau acara pemerintah sih biasa FPSL, Kota Bitung, Festival Pesona Sanat TB, itu biasa tampil di situ. Dari pengalaman tampil itu ada yang maksudnya mungkin kesalahan kayak atau apa banyak. Ini dulu pernah sempat waktu itu di Kendari kalau tidak salah, tahun 2012. Waktu itu dulu pernah ikut memeriahkan acara Pesta DP gerejawi. Itu waktu itu terus karena waktu musim kuliah dulu ada kegiatan KOR di kampus, jadi salah satu dosen panggil untuk tergabung di KOR ini. Nah di situ suara mulai jadi berubah karena teknik nyanyi KOR dengan nyanyi solo itu beda, dan kalau orangnya tidak bisa untuk mau atur itu bakal bikin rusak juga enggak ya. Cuman kayak karena pada waktu itu jarang ikut KOR dari masih SD, SMP, SMA, jadi memang kaget pada waktu itu zaman kuliah. Akhirnya suara berubah, mau ke nada tinggi susah, ke nada rendah susah. Nah pada waktu itu pas nyanyi di sana di Kendari ya memang agak kesusahan dan hampir falas. Beberapa kali menyanyi duet di salah satu gereja dengan teman. Tiba-tiba karena pakai mic wireless, siaran radio langsung tabrak, jadilah kami bernyanyi. Karena pengalaman itu sudah merupakan guru yang terbaik untuk ajar orang. Bagaimana orang harus bersikap itu pengalaman ya. Ketika keadaan yang tidak diinginkan tiba-tiba terjadi di saat orang bernyanyi, nah itu pengalaman. Atau tiba-tiba orang lupa lirik, pernah sekali itu banyak pasti. Itu memang paling banyak biasanya. Dan di situ mau dapat lihat orang profesional ya. Seru itu. Mungkin yang kita dapat dari tadi itu pertama les vokal itu bukan hanya untuk dapat ilmu juga, tapi ada motivasi dia saling untuk membangun. Terus les vokal itu tidak batas umur ya, tidak jadi terbatas. Biar sudah tua boleh les vokal. Seperti ada satu slogan kan, long life education, pendidikan seumur hidup lah. Jadi kalau orang mau belajar ya sudah, nanti orang mati baru orang berhenti belajar kan. Prinsip hidup. Jadi kalau Anda belum mati, dapetin vokal. Ya.
Jadi sesi jawab jujur, mungkin nanti ada 3 pertanyaan, nanti Christine mesti jawab. Oke. Kalau tidak jujur nanti urusan dengan Tuhan. Oke. Jawab jujur yang pertama. Oh ini kan penyanyi favorit, pilih satu. Paling favorit semua di Paling favorit luar atau Indo. Favoritnya adalah Menjadi inspirasi untuk mungkin penyanyi. banyak yang nggak kenal sih karena dia merupakan penyanyi kayak vokal band begitu, tapi kayak dia dari Gaither vokal band. Kalau teman-teman boleh mau search di YouTube, namanya David Phelps. DP nyanyian kayak Agnes Monica bilang tuh jujur dari DP hati, dan itu susah sekali untuk dapat penyanyi-penyanyi di sekarang ini karena biasanya penyanyi-penyanyi hanya teknik atau misalnya kayak seperti itu, acting lah kan. Kalau di atas panggung kan kita acting, tapi kan kalau kita bisa lihat lah, kalau kita seorang penyanyi kita bisa lihat orang ini nyanyinya jujur dari dasar hatinya. Pertanyaan kedua, jawab jujur yang kedua, lagu yang Christine rasa paling susah. Artinya tingkat kesulitan lagu paling sulit selama Christine bawa ini lagu, baik di lomba atau nyanyi sendiri atau. Kalau kesulitan lagu-lagu sekuler sih banyak ya, tapi kebetulan Yang kita paling sulit nggak suka Nggak terlalu banyak nyanyi lagu sekuler. Kalau misalkan untuk lagu religi yang paling susah selama dinyanyikan adalah ya lagunya David Phelps itu. Nah, judulnya No More Night. Itu cerita lagunya bercerita tentang surga dan itu sangat-sangat keren sekali pokoknya. Nggak pernah ikut ajang-ajang pencarian bakat idol gitu. Nah, itu dia. Itu ini Hendra sih orang yang sekian ratus, mungkin yang ke 1000 yang bilang. Dulu pernah ya, zaman kuliah dulu pernah sampai ada kakak tingkat bawa DP pendaftaran itu yang tempel-tempel itu supaya mau ikut, tapi pada dasarnya memang nggak suka menyanyi lagu sekuler ya kebanyakan. Kenapa doang selalu bilang kayak pedang nggak mau ikut tuh padahal suara bagus. No, kalau cuma untuk mencari ketenaran, oh ya bisa memberkati, no. Kalau kita bisa memberkati orang dari hal-hal yang kecil saja, kenapa harus ke sana gitu. Tapi kita tidak, tapi bukan berarti nggak usah, no. Setiap orang punya tidak suka bukan berarti mengharamkan manusia. Iya. Tetap ikut lomba. Tapi masing-masing pribadi punya itu beda-beda. Itu dia. Passionnya beda-beda. Terus kayak apa ya mau bilang. Pokoknya intinya bukan berarti itu tidak baik atau ikut kompetisi begitu, apalagi kalau orang mereka no. Setiap orang punya pilihan dan ini pilihan saya gitu. Oke. Yang ketiga mungkin kesuruh, kan kebetulan penyanyi jadi suruh menyanyi. Judul Kulihat Ibu Pertiwi. Oke, wait, kita cari di liriknya. Sorry guys, tidak hafal daripada salah menyanyi. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, emas intannya terkenang, hutan gunung sawah lautan, simpanan kekayaan, kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Guys, mesti ketemu langsung guys. Mau pakai apa ketemu langsung? Mungkin terakhir pesan dari Christine untuk teman-teman di luar sana, baik untuk penyanyi yang baru mau menyanyi atau yang sementara
menjadi penyanyi, atau mungkin yang memang dalam posisi sama dengan Christine, memang dia punya bakat nyanyi, passionnya hanya di hal-hal di situasi tertentu. Buat pesan buat teman-teman semua, kayak mungkin sekarang mungkin lagi berjuang, kita mau suka nyanyi sama dia, bagus sekali nyanyi, guys. Setiap proses itu yang akan buat orang jadi. So seperti ada yang bilang, proses itu tidak pernah mengkhianati hasil. Kalau teman-teman masih tidak mau berproses dari sekarang, jangan pernah berharap teman-teman bakal dapat hasil yang seperti teman-teman mau. Setiap orang itu pasti dari belajar dulu, jadi jangan suka minder. Kalau misalkan tapi suara nggak sebagus dia, belajar terus teman-teman. Kalau kita bagi saran, banyak konten-konten YouTube yang bagus. Kalau mungkin di daerah teman-teman tidak punya tempat les vokal, atau misalnya terkendala dengan keuangan, guys, sekarang teknologi semakin canggih, orang bisa belajar dari YouTube. Di sana banyak yang konten-konten untuk orang bisa lakukan ke vokal seperti itu. Kemudian jadi tidak ada yang instan ya, belajar mesti. Yes, itu tidak ada yang instan. Kita juga jatuh bangun di dunia tarik suara ini, meskipun mungkin kayak menurut banyak orang pencapaiannya biasa saja, tidak sampai terkenal. Oke, kita tidak jadi masalah mau terkenal atau tidak, no. Tapi kita tahu kita berproses dengan yang kita punya sekarang. Intinya sih kalau dari kita orang kan adalah orang-orang yang percaya sama Tuhan, dan kita tahu semua talenta yang Tuhan kasih ke orang itu harus dikembangkan. Teman-teman kalau merasa bisa bernyanyi, why not kan, dikembangkan. Kemudian yang paling penting sih, yang paling kita pegang dari dulu adalah di dunia ini banyak sekali penyanyi yang lebih baik cara bernyanyinya dari orang itu banyak. Di luar sana banyak kalau orang keluar. Tapi satu hal adalah kalau orang bisa rendah hati, itu yang baru betul-betul luar biasa. Jangan pernah compare orang diri dengan orang lain. Kita bisa lebih bagus dari dia, atau kita lebih jahat dari dia. No, jadilah diri sendiri dengan kerendahan hati. Itu yang bakal buat orang jadi naik. Mungkin itu saja. Selamat malam. Selamat malam. That's all, guys. Bye bye. Sampai jumpa. See you next, guys. See you.